Pemirsa, keluarga korban intimidasi Ivan Sugianto, pria yang memaksa seorang siswa SMA menggonggong, mengapresiasi langkah cepat polisi menangkap pelaku. Kendati demikian, mereka berharap polisi berkomitmen menangani kasus ini secara tuntas lantaran ancaman hukuman yang dijeratkan terhadap tersangka di bawah 5 tahun. Keluarga korban siswa SMA Gloria II Surabaya melalui kuasa hukumnya mengapresiasi langkah cepat aparat mengamankan dan menahan Ivan Sugianto, pria yang mengintimidasi putranya untuk bersujud dan menggonggong. Kendati demikian, ada yang mengganjal di pihak keluarga mengingat pasal yang disangkakan terhadap Ivan adalah pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak atau pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara yang memungkinkan tersangka tidak ditahan di kemudian hari. Karenanya, keluarga korban berharap Polrestabes Surabaya serius dalam menangani kasus ini untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, apalagi dengan beredar luasnya foto tersangka bersama aparat. Dari awal pada prinsipnya kami ada rasa kekhawatiran, mengingat korban dan keluarga korban ini mengalami intimidasi yang begitu dalam, tidak hanya pada tanggal 21 Oktober, tetapi juga sampai dengan sebelum dilakukannya penahanan. Tetapi tetap kami menghormati proses yang ada dan kami ingin kita semua mengawal perkara ini. Namun tetap kami berpendapat bahwa hal ini sebaiknya benar-benar dilakukan dengan serius, Mas. Jadi kami juga menyimpulkan data-data bila mana di kemudian hari dibutuhkan atau diperlukan, kami harus berpartisipasi secara langsung. Akibat tindak intimidasi, korban hingga kini mengalami trauma mendalam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Lantas, apa informasi terbaru kasus intimidasi Ivan Sugianto, pria yang memaksa seorang siswa SMA menggonggong, mengapresiasi langkah cepat polisi menangkap pelaku? Kita sudah bersama reporter TV One Farah Manhila dengan informasi lengkapnya. Silakan, Farah. Iya, Widhi Wellington, Putri dan juga pemirsa berkaitan dengan kasus intimidasi yang dilakukan oleh salah seorang wali murid terhadap siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya ini memang masih terus kami ikuti perkembangannya. Terakhir memang pada hari Kamis 15 November pukul 4 sore lalu ini memang Ivan Sugianto selaku pelaku intimidasi ini telah dilakukan penahanan oleh petugas kepolisian, dan informasi yang kami dapatkan dari petugas kepolisian memang saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan. Usai dilakukan penahanan pada Kamis kemarin, ada pemeriksaan intensif yang dilakukan selama 3 jam lebih terhadap Ivan Sugianto, dan kemudian termasuk dengan gelar perkara dan pemeriksaan sebanyak 11 orang saksi yang pada akhirnya Ivan Sugianto ini ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke tahanan di Mapolrestabes Surabaya. Dan sampai saat ini informasi yang kami dapatkan, pemirsa, petugas kepolisian masih terus melakukan tahapan pemberkasan, artinya ini masih terus mengumpulkan atau membuat berita acara untuk kemudian dijadikan satu dalam berkas pemberkasan yang kemudian akan diserahkan ke kejaksaan. Informasi yang kami dapatkan ini proses pemberkasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian ini kurang lebih selama beberapa minggu sebelum akhirnya nanti berkas tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan lalu diajukan ke pengadilan. Sementara berkaitan dengan pasal, menurut informasi dari Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, ini memang Ivan Sugianto terancam dikenai 2 pasal, yaitu pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 serta pasal 335 KUHP ayat 1 butir 1 berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan juga denda maksimal 72 juta. Dan sebelum dilakukan penahanan, memang pemirsa ini Ivan Sugianto
diketahui telah melakukan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf tidak hanya kepada korban namun juga kepada orang tua korban, kemudian kepada pihak sekolah, termasuk kepada keluarga Ifan Sugianto sendiri yang dinilai merugikan pihak keluarga. Sampai saat ini kami masih mencoba terus untuk mencari informasi terkait dengan kuasa hukum Ifan Sugianto ini karena kami masih belum mendapatkan informasi apakah Ifan Sugianto ini akan mencari kuasa hukum sendiri ataupun berasal dari petugas kepolisian ataupun yang disediakan oleh negara berkaitan dengan proses pemeriksaan ataupun pemberkasan lebih lanjut terkait kasus intimidasi. Demikian informasi dari wilayah Surabaya, Windy dan juga Putri. Baik, terima kasih Farah Manhila mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.